Sebuah drama yang berjudul Merdeka karya Putu Wijaya. Apakah kemerdekaan adalah sebuah kemenangan dan kebahagiaan, namun mengapa sampai sekarang masih ada derita? Di samping itu, peringatan hari kemerdekaan yang ditandai bukan dengan berkibarnya sangsaka, tetapi bendera warna-warni dan bendera partai yang tampak lebih seru daripada bendera merah putih. Apakah kita sudah merdeka? Apakah kemerdekaan adalah sebuah kemenangan? Apakah kemerdekaan adalah sebuah kebahagiaan? Kalau iya, mengapa masih ada kemiskinan, keterpurukan, dan ketidakadilan ada di mana-mana? Merdeka berarti harus mencari makan dan bertahan hidup sendiri. Merdeka tidak lagi ditindas, diinjak-injak oleh sang penjajah, akan tetapi hidup atas kemauan kita sendiri. Kemauan sendiri? Kemauan siapa? Siapa yang ingin dirinya diinjak-injak pada hari gini? Ya, kalau sudah merdeka, berarti seluruh perbuatan adalah kehendak sendiri. Bukan karena diperintah, bukan akibat tekanan, bahkan mana mungkin akibat disuruh-suruh orang lain. Jadi, kemiskinan, keterpurukan, perpecahan, dan lain-lain itu atas kehendak kita sendiri. Ah, gila. Habis kehendak siapa lagi? Kan kamu yang sudah merdeka. Mana mungkin? Tidak ada yang ingin dirinya menjadi miskin. Tidak ada yang mau pada hari gini. Terserah. Itu sudah kehendakmu. Jadi, itu adalah kehendakmu sendiri. Kamu juga bisa memilih kambing hitam. Tapi ingat, sesuatu yang salah walaupun keluar dari mulut yang merdeka tetap saja salah. Pak Ahmad marah dengan renungannya sendiri. Lalu dalam renungannya ia berkata, apakah artinya kemerdekaan? Apa arti kemerdekaan? Apa artinya merdeka? Tiba-tiba istrinya muncul dengan membawa kain yang ia tenun. Kok ngomong sendiri, Pak?
Bapak bukan ngomong sendiri, Bu. Bapak ini sedang berpikir. Pikirin apa? Mau kawin lagi? Mau kawin lagi, Bu? Satu aja belum habis. Oh, jadi kalau kawin itu berarti menghabisi? Bukan begitu, Bu. Ami keluar membawa buku, berjalan sambil membaca. Agustus kini sudah berlalu. 1, 2 kali sudah mulai turun hujan. Bendera-bendera yang terpasang di sepanjang jalan kini mulai lenyap. Lalu mengapa? Dulu mereka enggan untuk memasangnya, dan sekarang mereka malah enggan untuk melepaskannya. Apakah kamu tidak mau ke sana lagi untuk menanyakannya lagi, Ami? Saya sudah kapok, Pak. Kalau Bapak mau silakan. Kan Bapak yang sudah menjadi panutan di desa ini. Jadi Bapak aja yang bertanya. Kami anak-anak muda zaman sekarang sudah muak dengan sandiwara overactingnya itu. Maksudmu? Apa overacting? Mantan wakil rakyat itu dengan segala macam cara yang berusaha menarik perhatian kita. Masih banyak, Pak, orang yang lebih pintar dari mereka di luar sana. Maksudmu? Karena kamu anak muda? Jelas. Memang kamu punya uang 5 miliar itu? Hah? 5 miliar? Pak Ahmad segera berpakaian rapi dan mengenakan sepatu. Wih, rapi bener. Mau kemana, Pak? Bapak toh. Bapak mau pergi ke rumah orang kaya itu untuk menagih janjinya yang ingin menyumbang 5 miliar. Kenapa Bapak jadi ngurus sumbangan orang? Sebab Bapak tidak mau. Beliau hanya terkenal dengan omong kosongnya saja. Nyumbang kok 100 miliar. Seperak pun Bapak terima loh. Tapi Pak, Sudahlah. Kita lanjutkan nanti saja debatnya anak muda. Kalau Baik, Bapak sudah baik. pulang dari rumah orang kaya. oke Pak. Pak Ahmad bergegas berangkat ke rumah orang kaya tersebut. Orang kaya itu pasti tidak akan sudi membuka dompetnya dengan selembar rupiah pun. Apalagi 5 miliar.
Orang kaya tidak akan kaya jika tidak pelit. Lihat saja nantinya, pasti hasilnya nol. Biar saja, Mi. Biar saja Bapak membenci ke sana. Padahal itu kita. Siapa tahu benar. Ibu jangan begitu. Meskipun Bapak sudah tua, tapi Bapak itu masih sama bergunanya dengan orang lain. Asal jangan memposisikan dirinya sudah tua. Tapi kamu itu kan memang sudah tua. Memang. Tapi keberadaan orang tua sama pentingnya dengan anak muda zaman sekarang. Ya itu dia. Makanya Bapakmu sekarang ke sana untuk mengusut sumbangan 5 miliar itu. Kalau kita diam, kita semua akan untung. Sekolah dibangun dan kita dapat 10%. Hah? 10% apa? Loh, kamu tidak tahu kok. Siapa saja yang berhasil mengumpulkan sumbangan itu dan melanjutkan pembangunan sekolah, maka akan dapat 10%. Ami mendadak bengong dan berhayal. Di dalam hayalannya Ami berkata, andai benar, tak usah 10%, 1% dari 5 miliar saja kehidupan keluarga Ahmad akan bersinar. Selamat masuk ke dalam rumah. Ketika Pak Ahmad masuk rumah, ia heran melihat Ami tergeletak di kursi. Assalamualaikum. Mi, Ami, bangun nak. Bapak, gimana? Berhasil, Pak? Ya, Yes. sudah tengah malam nak, jangan teriak-teriak. Jadi Bapak akan dapat 10% kan? Ya, 10% dari 5 miliar? tidak. Berapa? 10 Ya. miliar? Dia hanya merubah angkanya. Hah? Berapa? 100.000. Berapa? 100.000. Loh, kenapa? Bapak bilang kepada dia baik-baik, gak usahlah menyumbang sebanyak itu. Toh, yang namanya uang nanti bisa bikin cekcok. Di mana-mana yang namanya uang bisa bikin ribut. Jadi, Bapak suruhlah dia nyumbang 100.000 saja. Aduh, Bapak kenapa ngomong gitu sih? Karena Bapak tahu omongan 5 miliarnya itu hanya omong kosong. Dia tidak akan benar-benar menyumbangnya. Dia hanya keceplosan mengomong 5 miliar itu. Sampai-sampai dia tidak berani menurunkan bendera yang ada di depan rumahnya. Kalau sekarang dia sudah menyumbang dan sudah menurunkan bendera yang ada di depan rumahnya. Paham? Tidak. Terhenyak, lalu Pak Ahmad menjatuhkan badannya ke kursi seperti nangka busuk. Bu Ahmad keluar sambil tersenyum. Sudah, maju tidak lagi. Orang politik kan memang begitu, lagi sana sini untuk menduduki dunia. Namun ketika berakhir, ternyata tidak sesuai dengan mulutnya. Senang sekali, Ibu.
Bu Ahmad mengeluarkan bendera merah putih yang baru dibelinya. Pak, ini pasang benderanya. Tadi di televisi Presiden sudah menghimbau untuk memasang bendera setengah tiang untuk bela sungkawa atas wafatnya tokoh bangsa. Loh, ibu beli lagi toh? Kan yang kemarin masih ada, Bu. Yang kemarin itu sudah kusam toh, Pak. Walaupun kusam, itu gak penting. Yang penting itu adalah sebagai simbol. Sudah, Pak. Jangan lagi, pasang saja. Pak Ahmad memperhatikan bendera baru itu, lalu menghampiri tiang di depan rumah untuk mengibarkan bendera. Lalu datang seorang tukang jamu menghampiri Pak Ahmad. Jamu. Ada Pak Ahmad. Ngapain, Pak? Wah, bendera baru ya, Pak? Kalau bendera lama sudah tidak dipakai, biar saya kibarkan di rumah saya kalau boleh. Kan tidak dipakai, Pak. Benderanya memang saya tidak pakai, tapi saya akan simpan baik-baik pada rumah saya. Daripada nganggur, mending dikibarkan saja di rumah saya, Pak. Benderanya memang saya tidak pakai, tapi akan saya kibarkan di rumah saya. Masa ada mengibarkan bendera di dalam rumah, ada saja deh. Ngakunya cinta Indonesia, bendera kok minta, beli dong. Ah, bilang aja Pak kalau pelit. Kembali memasang benderanya sambil merenungi kejadian yang lalu. Dalam renungannya, Pak Ahmad berkata, apa dengan mengibarkan bendera orang menjadi merdeka? Atau karena merdeka orang boleh mengibarkan benderanya? Musik dengan irama tegas seiring dengan langkah orang berbaris, terdengar riuh orang-orang berbaris sambil bernyanyi. Dalam renungan Pak Ahmad, muncul rombongan orang-orang dari berbagai partai. Mereka mengenakan baju dan bendera yang sama warnanya. Panggung tampak ramai dengan kibaran bendera yang warna-warni setelah orang-orang itu berbaris rapi sesuai kelompok warnanya. Lalu Pak Ahmad menaikkan sangsaka menjadi setiang penuh. Malam ini hanya ada sangsaka yang berkibar di depan kita. Dari pendukung warna apapun kita, harusnya kita bersatu dan hanya satu bendera yang kita junjung setinggi-tingginya. Marilah kita semua berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Di balik merah putih berkibar, tersimpan sejuta perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan adalah hasil dari pengorbanan yang tak ternilai. Kemerdekaan adalah tonggak sejarah yang akan selalu kita kenang. Dalam setiap tetes darah yang tumpah, terpatri semangat untuk merdeka. Merdeka bukan hanya kata-kata, tetapi sebuah semangat yang harus terus kita korbankan dalam setiap langkah kehidupan. Mari kita jadikan kemerdekaan ini sebagai inspirasi untuk berkarya dan berinovasi.